Berhenti mencari guru. Berhenti mencari petunjuk pada lidah-lidah manusia yang masih memakan nasi dan masih dibalut oleh kulit dan daging. Jika selama ini kalian lelah mendatangi majelis ke majelis, jika kalian sudah kering kerontang mencari oase di padang pasir dunia namun tak kunjung menemukan setetes pun kesejukan, maka dengarkan kalimat ini baik-baik. Jangan pernah lagi berguru kepada manusia. Sebab, gurumu yang asli, pembimbingmu yang sejati, cahaya yang tidak pernah padam itu sudah ada di dalam dirimu sejak kamu belum dilahirkan ke dunia ini. Kalimat ini mungkin terdengar sombong, mungkin terdengar sesat bagi mereka yang hanya melihat dengan mata kepala. Namun bagi kalian yang sudah rindu ingin pulang kepada Allah, inilah gerbang pertama menuju rahasia tertinggi ilmu tasawuf. Sebelum kita menyelami lebih dalam samudera rahasia ini, mari kita bersatu dalam frekuensi yang sama. Silakan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menyimak kajian ini, agar kita bisa saling menyambungkan tali silaturahmi ruhani. Dan yang paling utama, mari kita haturkan sholawat yang paling indah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan sholawat di komentar agar doa-doa kita menembus langit. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, umur yang barokah, dan melancarkan segala pintu rizki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya Robbal Alamin. Wahai para pengembara jiwa yang sedang merindu, sadarkah kalian mengapa selama ini kalian merasa kosong meskipun sudah banyak membaca kitab? Sadarkah kalian mengapa jiwa ini sering merasa haus meskipun ribuan nasihat sudah kalian telan? Jawabannya adalah karena kalian masih mencari di luar. Kalian masih menggantungkan nasib ruhani kalian pada sosok-sosok yang kalian anggap suci, padahal mereka pun sebenarnya sedang berjuang mencari jalan yang sama. Ilmu tasawuf bukan tentang mengumpulkan hafalan, bukan tentang menunjukkan siapa yang paling alim di mata manusia. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang kepulangan, dan jalan pulang itu tidak ada di peta manapun yang digambar oleh tangan manusia. Jalan pulang itu terukir indah di dalam relung jantungmu yang paling dalam. Mengapa saya katakan gurumu yang asli sudah ada di dalam dirimu sejak lahir? Mari kita tarik kesadaran kita jauh sebelum jasad ini dibentuk dari tanah. Saat itu, ruh kita sudah melakukan perjanjian agung dengan Allah. Bukankah Allah telah bertanya, Alastu birobbikum? Dan ruh kita menjawab dengan tegas, Bala syahidna. Di titik itulah, benih guru sejati itu ditanamkan. Guru sejati itu bukanlah suara yang terdengar oleh telinga lahiriah, melainkan getaran kebenaran yang tidak pernah berbohong. Manusia di luar sana hanyalah penunjuk jalan, mereka hanyalah cermin yang mencoba memantulkan cahaya. Namun, jika cermin itu kusam, maka cahaya yang sampai kepadamu pun akan redup. Maka, kembalilah kepada Dia yang menciptakan cahaya itu sendiri, yang bersemayam di dalam Baitullah yang hakiki, yaitu hati orang-orang mukmin. Dengarkanlah getaran nafasmu. Di setiap tarikan dan hembusan nafas, sebenarnya ada asma Allah yang sedang berzikir tanpa henti. Namun, karena kita terlalu sibuk mendengarkan kebisingan dunia, kita menjadi tuli terhadap suara kebenaran di dalam diri. Kita lebih percaya pada gelar-gelar panjang di depan nama seseorang daripada getaran nurani yang seringkali memperingatkan kita saat kita hendak berbuat salah. Inilah yang saya maksud dengan ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang tidak lagi menggunakan logika akal, melainkan menggunakan logika rasa. Akal akan selalu mencari perbandingan, akal akan selalu mencari pembenaran, tetapi rasa yang murni akan selalu membawa kita pada ketundukan yang mutlak kepada Allah. Banyak orang terjebak dalam kulit luar agama. Mereka sibuk berdebat tentang tata cara, mereka sibuk menyalahkan kelompok lain, seolah-olah surga adalah milik pribadi mereka. Inilah akibat jika seseorang hanya berguru pada manusia tanpa menemukan guru sejatinya. Mereka hanya menjadi fotokopi dari pendapat orang lain. Padahal, Allah menciptakanmu sebagai satu pribadi yang unik, dengan jalan ruhani yang juga unik. Gurumu yang ada di dalam dirimu itu tahu persis apa yang kamu butuhkan. Dia tahu kapan kamu harus diam, kapan kamu harus bergerak, dan kapan kamu harus menangis di hadapannya. Dia tidak butuh bayaran, dia tidak butuh pujian, dia hanya butuh satu hal darimu, kesediaanmu untuk menundukkan ego dan mengaku bahwa
Aku tidak tahu apa-apa, hanya Allah yang Maha Tahu. Dunia ini adalah panggung sandiwara yang sangat rapi. Kita seringkali tertipu oleh jubah-jubah besar, oleh kata-kata manis yang keluar dari lisan-lisan yang pandai bersilat lidah. Namun, ilmu tasawuf mengajarkan kita untuk melihat melampaui itu semua. Jika kamu sudah bertemu dengan guru sejati di dalam dirimu, maka kamu tidak akan lagi mudah goyah oleh badai ujian dunia. Kamu tidak akan lagi haus akan pujian manusia, karena kamu sudah merasa cukup dengan pandangan Allah. Kamu akan melihat bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap tetes air mata adalah cara guru sejati itu mengajarimu tentang hakikat kehidupan. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah tetap tenang di tengah kekacauan, tetap tersenyum di tengah penderitaan, karena mereka tidak lagi mendengarkan suara-suara sumbang di luar sana, melainkan selalu terhubung dengan bimbingan langsung dari dalam diri mereka. Mari kita merenung sejenak. Sudah berapa lama kita mengabaikan sang guru di dalam diri ini? Kita lebih sering bertanya kepada Google, bertanya kepada teman, atau bertanya kepada orang yang kita anggap pintar, tapi kita jarang sekali duduk diam, bersimpuh di atas sajadah, dan bertanya kepada hati kita sendiri dalam suasana hening yang penuh kepasrahan kepada Allah. Padahal, jawaban dari segala kerumitan hidupmu sebenarnya sudah tersedia di sana. Hanya saja, tumpukan dosa, tumpukan ego, dan tumpukan cinta dunia telah menutupi suara emas itu. Tugasmu bukanlah mencari guru baru, tugasmu adalah membersihkan tumpukan kotoran itu agar suara sang guru sejati bisa kembali terdengar dengan jelas. Ilmu ini menuntut keberanian. Keberanian untuk melepaskan segala atribut keakuanmu. Keberanian untuk menjadi nol di hadapannya. Selama kamu masih merasa hebat, selama kamu masih merasa lebih tahu dari orang lain, maka pintu gerbang bimbingan dalam diri itu akan tetap tertutup rapat. Guru sejati hanya akan berbicara kepada mereka yang hatinya sudah hancur dari kesombongan. Dia hanya akan membimbing mereka yang sudah benar-benar merasa fakir, merasa butuh, dan merasa tidak memiliki daya upaya sedikitpun kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah tahap awal dari perjalanan panjang kita. Sebuah perjalanan yang tidak berpindah tempat secara fisik, tetapi berpindah kesadaran dari jasad menuju ruh, dari makhluk menuju holik. Teruslah berjalan ke dalam, karena di sanalah segala misteri akan terungkap, dan di sanalah kamu akan menemukan bahwa sebenarnya, kamu tidak pernah sendirian. Allah lebih dekat darimu daripada urat lehermu sendiri, dan melalui perantara sang guru sejati itulah, dia akan membimbingmu pulang ke haribaannya dengan penuh cinta dan kedamaian. Ingatlah wahai saudaraku, pelajaran pertama ini adalah tentang memutuskan ketergantunganmu kepada selain Allah. Jangan biarkan dirimu menjadi budak dari pendapat-pendapat manusia yang seringkali berubah-ubah. Tegakkan kepalamu, bersihkan hatimu, dan mulailah menyapa dirimu yang sejati. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam bagaimana cara praktis untuk membangun komunikasi dengan guru sejati ini, agar setiap langkahmu selalu dalam bimbingan cahayanya yang maha suci. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku sebagai penunjuk jalan, namun benarkah mereka membawa kalian kepada Allah, atau justru mereka sedang membangun penjara baru di atas nama agama? Inilah kenyataan pahit yang harus kalian telan. Seringkali, semakin banyak kamu berguru pada manusia, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri. Kamu menjadi pengumpul kutipan, pengoleksi dalil, namun hatimu tetap keras seperti batu. Kamu hafal cara mencintai Allah dari kitab-kitab, tapi kamu tidak pernah merasakan detak cinta itu di dalam nadimu. Maka, saya tegaskan sekali lagi, jika kamu ingin mencapai tingkat tertinggi dalam makrifat, berhentilah menjadi peminta-minta petunjuk kepada lidah manusia yang penuh debu. Gurumu yang asli tidak butuh panggung, tidak butuh pengikut, dan tidak butuh tepuk tangan. Dia sedang menunggumu di ruang sunyi yang disebut sir, atau rahasia terdalam di dalam jantungmu. Coba kalian renungkan, mengapa para nabi dahulu pergi menyepi ke gua-gua? Mengapa mereka menjauh dari keramaian manusia? Itu karena mereka tahu bahwa suara manusia seringkali hanyalah polusi bagi frekuensi ketuhanan. Mereka pergi untuk mendengarkan sang guru sejati yang sudah ada di dalam diri mereka sejak ruh ditiupkan ke dalam rahim.
Guru sejati ini adalah Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal-usul segala sesuatu. Cahaya ini tidak bisa dipelajari lewat kurikulum sekolah. Cahaya ini hanya bisa disadari lewat keheningan. Jika kamu masih merasa perlu bertanya kepada manusia tentang siapa dirimu, maka kamu sebenarnya sedang meragukan kemampuan Allah yang telah menanamkan ruhnya ke dalam jasadmu. Bukankah Allah telah berfirman bahwa Dia lebih dekat dari urat lehermu? Jika Dia sedekat itu, lantas mengapa kamu masih mencari perantara yang jaraknya berkilo-kilometer darimu? Tentu saja, banyak orang akan marah mendengar ini. Mereka yang merasa memiliki otoritas agama akan menyebut ini sebagai ajaran yang menyimpang. Mengapa? Karena jika semua orang sudah menemukan guru di dalam dirinya, maka mereka tidak akan lagi bisa mengendalikan kalian. Mereka takut kehilangan pengikut, takut kehilangan penghormatan. Namun bagi kalian yang benar-benar haus akan kebenaran, kalian harus berani mendobrak tembok-tembok berhala yang bernama ketergantungan pada sosok. Guru lahiriah yang benar sebenarnya hanya bertugas satu hal, menyuruhmu pulang kepada dirimu sendiri. Jika seorang guru justru membuatmu semakin tergantung padanya, membuatmu merasa tidak berdaya tanpa doanya, atau membuatmu merasa harus selalu mencium tangannya untuk mendapat barokah, maka waspadalah. Dia mungkin sedang membangun kerajaan dunia di atas punggung ruhanimu. Ilmu tasawuf tingkat tinggi bukanlah tentang seberapa banyak kamu bisa berdiskusi tentang hakikat, melainkan seberapa berani kamu membakar egomu. Guru sejati di dalam dirimu itu hanya bisa bicara lewat abu kesombonganmu. Selama kamu masih merasa sebagai si alim, si soleh, atau si pencari Tuhan, maka suara guru sejati itu akan tenggelam oleh kebisingan identitasmu. Guru sejati itu bersifat murni. Dia tidak memiliki nama, tidak memiliki warna. Dia adalah percikan dari cahaya Allah yang tidak pernah terpengaruh oleh kotoran dunia. Bayangkan sebuah mutiara di dasar samudra. Meskipun air di permukaan sedang badai, meskipun sampah bertebaran di pesisir, mutiara itu tetap tenang dalam kemilau aslinya. Itulah keadaan ruhmu yang sejati. Tugasmu bukan menciptakan mutiara itu, karena dia sudah ada di sana sejak lahir. Tugasmu hanyalah menyelam, menyingkirkan lumpur-lumpur prasangka, dan berhenti mendengarkan suara orang-orang di atas kapal yang hanya bisa menebak-nebak apa yang ada di dasar laut. Wahai saudaraku, perhatikanlah alam semesta ini. Pohon-pohon tidak butuh guru untuk tumbuh menjulang ke langit. Burung-burung tidak butuh sekolah untuk tahu arah pulang saat musim berganti. Bunga-bunga tidak butuh bimbingan untuk mekar di waktu yang tepat. Mereka semua berguru pada satu hal yang sama, fitrah yang diletakkan Allah di dalam diri mereka. Lantas, mengapa manusia, makhluk yang paling sempurna, merasa menjadi yatim piatu secara spiritual sehingga harus terus-menerus mencari bapak angkat di luar sana? Kita telah kehilangan kepercayaan pada insting ruhani kita sendiri. Kita telah dibutakan oleh sistem yang memaksa kita untuk selalu menoleh keluar. Padahal, semua jawaban atas kegelisahanmu, semua obat atas lukamu, dan semua cahaya atas kegelapanmu sudah tersedia lengkap di dalam perpustakaan gaib yang ada di dalam hatimu. Cara untuk mulai mendengarkan guru sejati ini adalah dengan melakukan kematian sebelum kematian. Matikan keinginanmu untuk diakui manusia. Matikan ketakutanmu akan penilaian makhluk. Saat kamu sudah tidak peduli lagi apakah dunia menganggapmu wali atau menganggapmu gila, saat itulah telinga ruhanimu akan terbuka. Kamu akan mulai mendengar bisikan-bisikan halus yang mengarahkanmu pada kebenaran yang mutlak. Kamu akan mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidupmu, baik yang manis maupun yang pahit, adalah lembaran kitab yang sedang dibacakan oleh guru sejatimu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap orang yang menyakitimu adalah cara guru sejatimu menguji kesabaranmu. Setiap kegagalan adalah cara guru sejatimu meruntuhkan kesombonganmu. Jika kamu masih berguru pada manusia, kamu mungkin hanya akan belajar teori tentang sabar. Namun jika kamu berguru pada sang guru di dalam diri, kamu akan dipaksa untuk menjadi sabar itu sendiri. Banyak yang bertanya, lalu bagaimana dengan syariat? Bagaimana dengan aturan agama jika kita hanya mendengarkan diri sendiri?
Dengarlah baik-baik, syariat adalah pakaian, dan guru sejati adalah isinya. Pakaian tanpa isi adalah bangkai, dan isi tanpa pakaian adalah liar. Namun, selama ini orang-orang terlalu sibuk menyetrika pakaian hingga lupa bahwa tubuh di dalamnya sedang kelaparan dan sekarat. Guru sejati di dalam dirimu tidak akan pernah bertentangan dengan kehendak Allah, karena dia berasal dari Allah. Justru, saat kamu sudah terhubung dengan bimbingan dalam diri, setiap gerakan sholatmu akan menjadi mikraj yang nyata. Setiap sujudmu bukan lagi sekadar kening menyentuh bumi, tapi ruh yang melebur dalam keagungan Allah. Kamu melakukan syariat bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena itulah irama cinta yang diajarkan oleh sang pembimbing sejati di dalam dadamu. Inilah ilmu yang seringkali disembunyikan karena dianggap terlalu berbahaya. Berbahaya bagi kemapanan sistem, berbahaya bagi mereka yang menikmati kekuasaan atas jiwa manusia. Namun, bagi kalian yang sudah lelah dengan sandiwara dunia, inilah saatnya kalian mengambil kembali kedaulatan ruhani kalian. Jangan mau lagi didikte oleh rasa takut yang disebarkan oleh lisan manusia. Ingatlah, saat kamu lahir, kamu datang sendirian membawa cahaya Allah. Saat kamu mati, kamu akan kembali sendirian menghadap Allah. Tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada guru yang akan berdiri di sampingmu saat itu. Yang ada hanyalah kamu dan hasil bimbingan guru sejatimu selama di dunia. Jika kamu tidak pernah mengenalnya selama hidup, bagaimana kamu akan mengenal jalan pulang saat maut menjemput? Jadikanlah hatimu sebagai satu-satunya kiblat dalam mencari kebenaran rasa. Ujilah setiap nasihat manusia dengan timbangan nuranimu. Jika nasihat itu membuat hatimu semakin tenang, semakin cinta kepada Allah, dan semakin rendah hati, maka terimalah sebagai pengingat. Namun jika nasihat itu justru membuatmu merasa paling benar, membuatmu membenci sesama, atau membuatmu jauh dari kedamaian, maka buanglah itu meskipun keluar dari mulut seseorang yang mengenakan jubah paling indah sekalipun. Karena guru sejati di dalam dirimu tidak pernah mengajarkan kebencian. Dia hanya mengajarkan satu bahasa, yaitu bahasa cinta yang murni dari Allah. Teruslah masuk ke dalam, tembusilah lapisan-lapisan ego yang tebal itu. Jangan berhenti sebelum kamu menemukan titik nol, di mana tidak ada lagi kamu, yang ada hanyalah pancaran kehendaknya. Di sanalah, di titik pertemuan antara hamba dan Tuhannya, kamu akan menyadari bahwa selama ini yang kamu cari sebenarnya tidak pernah pergi. Dia sedang tersenyum, menunggumu berhenti mencari di luar, agar dia bisa mulai berbicara dari dalam. Ketahuilah wahai pengembara ruhani, rintangan terbesar untuk bertemu dengan Allah bukanlah setan yang terkutuk, bukan pula dunia yang menipu, melainkan dirimu sendiri yang merasa sudah beragama dan merasa sudah memiliki Tuhan. Inilah puncak dari segala kontroversi. Banyak orang yang mengaku memiliki guru manusia, namun sebenarnya mereka hanya menyembah berhala yang berwujud sosok. Mereka mencintai jubah sang guru, mereka memuja lisan sang guru, namun mereka tetap buta terhadap cahaya yang sedang ditunjuk oleh guru tersebut. Maka di bagian akhir ini, saya sampaikan sebuah rahasia yang akan menggetarkan singgasana egomu. Jika kamu belum bisa menemukan Allah di dalam denyut jantungmu sendiri tanpa perantara suara manusia, maka sejatinya kamu belum benar-benar bertuhan, kamu baru sekadar berangan-angan tentang Tuhan. Ilmu tasawuf tingkat tinggi ini bukan mengajarkanmu untuk menjadi pembangkang, tapi mengajarkanmu untuk menjadi merdeka secara mutlak, karena gurumu yang asli adalah Nur Muhammad yang sudah bertahta di singgasana ruhmu sejak hari perjanjian agung itu dimulai. Janganlah kalian menjadi seperti keledai yang memikul tumpukan kitab namun tidak tahu apa isinya. Banyak orang yang menghabiskan umurnya mendatangi ratusan majelis, mencatat ribuan hikmah, namun saat mereka pulang ke rumah, mereka tetap menjadi pribadi yang pemarah, sombong, dan penuh kebencian. Mengapa? Karena mereka hanya memindahkan ilmu dari telinga ke catatan, bukan dari rasa ke dalam jiwa. Mereka berguru kepada manusia yang juga masih memiliki nafsu, sehingga yang mereka serap pun seringkali adalah percikan nafsu yang dibungkus dengan dalil. Sedangkan guru sejati yang ada di dalam dirimu, dia tidak memiliki kepentingan apapun. Dia tidak butuh hartamu, tidak butuh pengakuanmu.
Dia adalah kompas ilahiyah yang akan bergetar sangat kencang saat kamu melenceng dari jalan cintanya. Jika kamu berani mematikan ketergantunganmu pada makhluk, maka guru sejati ini akan menuntunmu pada sebuah makom yang disebut fana fillah, di mana kamu tidak lagi melihat dirimu, tidak lagi melihat gurumu, tidak lagi melihat dunia, karena yang ada di pandangan ruhanimu hanyalah wajah Allah yang Maha Agung. Mungkin ada yang bertanya dengan penuh keraguan, lalu apa gunanya para ulama dan para kiai di dunia ini? Dengarkanlah jawabannya dengan telinga batinmu, mereka hanyalah bidan. Seorang bidan bertugas membantu kelahiran seorang bayi, namun sang bidan tidak bisa menggantikan sang bayi untuk bernafas. Setelah bayi itu lahir dan bisa bernafas sendiri, sang bidan akan menepi. Begitu pulalah fungsi guru manusia. Mereka hanya bertugas membangunkan raksasa ruhani yang sedang tertidur di dalam dirimu. Mereka hanya bertugas menyalakan lilin kecil agar kamu bisa melihat bahwa di dalam rumahmu sendiri sebenarnya ada matahari yang sedang bersinar terang. Namun celakanya, banyak orang justru jatuh cinta pada bidannya dan lupa untuk mulai bernafas dengan paru-paru ruhaninya sendiri. Mereka terus-menerus ingin digendong, ingin disuapi, hingga akhirnya mereka mati dalam keadaan ruhani yang masih bayi, meskipun usia jasadnya sudah senja. Inilah tragedi spiritual yang paling menyedihkan di akhir zaman ini. Ilmu tingkat tinggi ini menuntutmu untuk masuk ke dalam samudra ketiadaan. Kamu harus berani menanggalkan semua atribut yang selama ini kamu banggakan. Lepaskan gelar-gelarmu, lepaskan status sosialmu, bahkan lepaskan identitasmu sebagai si pencari Tuhan. Selama masih ada kamu yang mencari, maka yang kamu temukan hanyalah bayanganmu sendiri. Tapi saat kamu sudah tidak ada, saat egomu sudah hancur lebur menjadi debu di bawah kaki keagungan Allah, maka saat itulah sang guru sejati akan mengambil alih kemudi hidupmu. Kamu akan bicara dengan lisannya, kamu akan mendengar dengan pendengarannya, dan kamu akan melangkah dengan kekuatannya. Inilah yang disebut dengan men arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya yang sejati, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan mengenal diri itu tidak bisa dilakukan dengan cara membaca biografi orang lain, melainkan dengan cara membaca kitab diri yang ditulis langsung oleh tangan kekuasaan Allah di dalam hatimu. Wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, saat ini dunia sedang bising dengan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Semua orang merasa paling benar, semua orang merasa paling suci. Namun, mereka yang sudah bertemu dengan guru sejati di dalam dirinya akan memilih untuk diam dalam keindahan. Mereka tidak lagi butuh berdebat, karena mereka sudah merasakan manisnya madu, sementara orang lain masih sibuk berdebat tentang warna botol madu tersebut. Guru sejatimu akan mengajarimu bahwa kebenaran itu bukan untuk diteriakan, melainkan untuk dipancarkan melalui akhlak dan kasih sayang. Jika gurumu yang di luar mengajarkanmu untuk membenci mereka yang berbeda, maka ketahuilah bahwa itu bukan guru, tapi ego yang sedang menyamar. Guru sejati di dalam dirimu akan selalu membawamu pada kesadaran bahwa seluruh alam semesta ini adalah tajalli atau penampakan dari keindahan Allah. Bagaimana mungkin kamu bisa membenci sesuatu yang di dalamnya ada pancaran cahaya Tuhanmu? Marilah kita mulai melatih diri untuk masuk ke dalam keheningan yang hakiki. Di sepertiga malam, saat seluruh dunia terlelap, duduklah tegak dan mulailah berbicara dengan dirimu sendiri. Tanyakan pada hatimu, siapa yang sebenarnya sedang bernafas ini? Siapa yang sebenarnya sedang menggerakkan jantung ini? Teruslah bertanya hingga pikiranmu lelah dan menyerah. Di saat pikiranmu sudah tidak mampu lagi memberi jawaban logis, disitulah sang guru sejati akan muncul memberikan jawaban berupa rasa damai yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itulah saat di mana kamu mulai belajar tanpa buku, mendengar tanpa suara, dan mengerti tanpa berpikir. Itulah ilmu tasawuf yang sesungguhnya, ilmu yang akan membawamu pada kemerdekaan sejati, sehingga kamu tidak lagi menjadi budak dari rasa takut, budak dari kemiskinan, atau budak dari penilaian manusia. Kamu akan menjadi raja di kerajaan ruhanimu sendiri, karena kamu sudah terhubung langsung dengan raja dari segala raja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Penjelasan ini bukan untuk semua orang.
Hanya mereka yang sudah benar-benar lapar ruhani yang akan bisa mencerna pesan ini. Bagi mereka yang hatinya masih terikat pada dunia, kalimat-kalimat ini akan terasa asing dan menakutkan. Tapi bagi kalian yang sudah merasa asing di dunia ini, yang merasa bahwa rumah sejatimu bukan di sini, maka peluklah erat guru sejatimu di dalam diri. Jangan biarkan dia kembali tertutup oleh debu-debu kelalaian. Setiap kali kamu merasa tersesat, kembalilah ke dalam. Setiap kali kamu merasa sendirian, masuklah ke dalam. Di sana, di titik nol yang sunyi, kamu akan selalu menemukan pelukan hangat dari bimbingan ilahiyah yang tidak pernah meninggalkanmu semenjak kamu masih berbentuk nutfah, hingga nanti kamu kembali menjadi tanah. Sebagai penutup dari kajian yang penuh makna ini, mari kita sadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan pulang. Gurumu yang di luar mungkin bisa menunjukkan arah jalan, tapi hanya gurumu yang di dalam yang bisa membawamu sampai ke tujuan. Berterima kasihlah pada semua manusia yang pernah memberimu nasihat. Namun jangan pernah jadikan mereka sebagai tujuan. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, dan jadikan cahayanya di dalam dirimu sebagai satu-satunya penuntun. Semoga dengan pemahaman ilmu tingkat tinggi ini, kita semua dibukakan pintu makrifat yang seluas-luasnya, sehingga kita bisa menjalani sisa hidup ini dengan penuh kesadaran, penuh cinta, dan penuh kedamaian di bawah naungan ridho Allah. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus bersholawat dan mendoakan kebaikan bagi sesama di kolom komentar. Semoga setiap huruf dari kajian ini menjadi saksi bagi kita di hari kiamat nanti, bahwa kita adalah hamba-hamba yang rindu ingin mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Selamat pulang ke dalam diri, selamat bertemu dengan gurumu yang sejati. Sampai jumpa di samudra cahaya Allah yang tak bertepi. Amin, amin, ya Robbal Alamin.